Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang berisikan tentang adab dan akhlak. Itu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari yang di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Di mana siang hari ini kita akan melanjutkan kembali yaitu bab yang ketiga. Jadi jamaah bisa lihat bukunya atau yang sudah dikopikan. Yaitu bab yang ketiga di halaman 16. Ya, 16. Disebutkan tentang berbakti kepada ayah atau berbakti kepada bapak. Banyak anak yang fokus ataupun sangat perhatian di dalam berbakti kepada ibu. Sangat berbakti kepada ibunya. Itu bagus. Tetapi yang jadi masalah ketika seorang anak itu melupakan bakti kepada bapaknya. Jadi saya ulangi, banyak anak yang perhatian kepada ibunya, kemudian berbakti kepada ibunya sangat besar. Ini sebenarnya bagus sesuai dengan syariat yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu bab berbakti kepada ibu. Tetapi ini menjadi masalah ketika seorang anak melupakan berbaktinya kepada bapak. Hanya fokus kepada ibu. Sehingga ini perlu Perlu diingatkan kembali. Bahwasanya namanya berbakti seorang anak itu bukan hanya kepada ibu. Tetapi juga kepada bapaknya. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang anak yang membawa bapaknya, di mana bapaknya ini sudah tua, udah lanjut usia, sudah lansia. Dia menganggap bapaknya ini sudah banyak menghabiskan harta milik dia, sudah menganggap bahwa anak ini telah banyak jasa untuk bapaknya. Akhirnya anak muda ini pun datang dengan membawa bapaknya dan mengadukan kepada Rasul tentang bapaknya
ya mungkin karena sudah tua jadi mulai rewel, sudah tua mulai omongannya kadang-kadang kurang teratur, suka lupa, kemudian sudah sakit-sakitan, sudah bolak-balik ya berobat. Akhirnya anak ini membawa orang tuanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, diadukanlah tentang bapaknya ini. Ternyata apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, maka Rasul mengatakan anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu, milik bapakmu. Apa maknanya? Maknanya engkau telah melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan kepada orang tuamu, maka di dalam engkau berbakti kepada orang tuamu jangan sampai engkau merasa orang yang berjasa. Sehingga ketika melihat orang tua yang kurang baik kemudian dia marah, kemudian melaporkan. Ya sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang tuamu itu telah mengasuh, menjagamu, mengasuh, menjaga. Ya. Ketika engkau kecil, bapakmu itu telah mengasuh, menggendong, menjaga, bahkan sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Jerih payahnya telah engkau nikmati dari waktu kecil. Bahkan mungkin engkau nikmati dari semenjak lahir. Jerih payah siapa? Jerih payah dari bapakmu, jerih payah dari ayahmu. Sehingga jangan sampai engkau meremehkan jasa-jasa kebaikan bapakmu. Ya. Tetapi yang terjadi banyak dari seorang anak ketika sudah dewasa, sudah sukses, memiliki usaha yang cukup, punya jabatan tertentu, seringkali seorang anak itu merasa jasanya besar untuk orang tuanya. Sehingga sering kita mendengar, kita menyaksikan ada seorang anak membentak orang tuanya. Ada seorang anak itu berkata kasar kepada bapaknya. Seakan-akan dia adalah orang yang paling berjasa untuk orang tuanya. Ya. Padahal tidak demikian. Maka ayah adalah orang yang sangat perhatian kepadamu, peduli. Kemudian menjadi ketentraman dan keamanan bagimu. Kemudian menjadi orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Dia pun tidak perhitungan di dalam mengeluarkan hartamu. Yang penting seorang anak itu bahagia. Ya. Dan dia sudah banyak mengorbankan waktu mudanya, waktu bersenang-senangnya. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk berkorban. Demi siapa? Demi anaknya. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat satu bab khusus di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bab yang ketiga yaitu tentang berbakti kepada ayah. Berbakti kepada ayah. Ya. Apa maknanya? Sebagaimana sebelumnya di sana ada bab berbakti kepada ibu. Kemudian bab yang ketiga ini adalah bab berbakti kepada bapak. Sehingga jangan sampai melupakan juga berbaktinya seorang anak kepada bapaknya. Kita lihat hadisnya dan kita baca hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kelima, halaman 16. Silakan dibaca. Mana yang biasa baca? Yaudah ibu-ibu sekarang yang baca. Baca dulu Bu. Hadis nomor 5, halaman 16. Hadisnya aja.
Ada mic? Ya. Silakan, hadis nomor 5 halaman 16. Ya, cukup. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qila ya Rasulullah, pernah suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasul dengan memanggil ya Rasulullah. Man abarru, siapakah orang yang aku harus berbakti? Siapakah yang aku harus berbakti kepadanya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummuka, ibumu. Summa qala, summa man, siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala summa man, siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka. Qala summa man, yang keempatnya siapa lagi ya Rasul? Qala abaka, bapakmu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Naam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan tentang bab berbakti kepada ayah dan menyebutkan di sana hadis tentang seorang anak yang bertanya kepada Rasul, siapakah orang yang aku berbuat baik kepadanya? Orang yang paling aku diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Maka Rasul menyebutkan ummuka, ibumu, yaitu 3 kali. Kemudian yang keempat adalah bapakmu. Apa makna dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini? Maknanya adalah khusus untuk bapak, agar ada perhatian, dan juga karena kedua orang tua itu memiliki jasa. Maknanya begini, Imam Bukhari membawakan hadis tentang berbakti kepada bapak. Disebutkan hadisnya itu, pertama berbuat baik kepada ibu, diulang sampai 3 kali. Kemudian yang keempat bapak. Di situ artinya karena dua-duanya itu memiliki jasa, sehingga jangan sampai melupakan jasa bapak. Jangan sampai melupakan jasa bapak. Makanya Rasul membawakan hadis ini tentang berbaktinya seorang anak, yaitu dengan dia berbuat baik kepada ibunya, ibunya baru bapaknya. Apa maknanya? Karena dua-duanya itu punya jasa. Dua-duanya punya jasa. Walaupun ibu disebut sampai 3 kali, sedangkan bapak itu disebut hanya 1 kali, bukan berarti bapak tidak punya jasa. Bukan berarti bapak itu tidak punya jasa, walaupun disebut hanya sekali. Tetap orang tua, yaitu bapak, itu punya jasa. Walaupun tetap di sini sampaikan bahwa haknya ibu lebih besar, tetapi bukan berarti bapak enggak punya jasa. Apa jasanya? Jasanya banyak. Di antaranya
ya seorang bapak itu atau seorang ayah telah bekerja, peras keringat, banting tulang, jadi tulang punggung, sudah banting tulang jadi tulang punggung lagi, coba. Itu bapak, coba. Ya. Berangkat pagi, pulang sore, ada yang pulang malam. Untuk apa? Untuk bekerja. Ya, untuk bekerja. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya agar mereka itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, bisa membeli kebutuhan pokok sehari-hari untuk keluarganya. Mereka rela bekerja dari pagi sampai malam. Ada yang bekerjanya dari sore sampai pagi. Ya. Berjam-jam waktunya dia habiskan untuk bekerja. Apa tujuannya? Agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Bisa beli beras untuk makan keluarganya. Bisa beli susu untuk anak-anaknya. Ya. Biar bisa membeli jajan untuk anak-anaknya. Agar anaknya bisa jajan seperti anak-anak yang lainnya. Untuk bisa membayar SPP sekolah, ya. Kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, ya. Mereka telah bekerja dengan susah payah agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ada yang sebagai petani, ya, dengan terik panas matahari, ya, itu kalau nggak biasa jadi petani nggak mudah, coba. Ya. Kalau nggak biasa nih, itu jam 9, jam 10 itu udah nggak kuat, panas, di sawah itu panas. Ya. Bersyukur kepada orang tua. Ya. Itu kalau nggak biasa, ngikut kerjanya orang tua di sawah, jam 10, ya sudah nggak kuat. Ya, pengalaman masalahnya. Ya. Pengalaman, ikut coba bantuin sawah. Ternyata kayak waktu lama banget, panas banget kok nggak duhur-duhur gitu. Maksud saya kan nanti kalau pas adzan tuh langsung alasan mau sholat gitu. Ternyata nggak sampai adzan duhur saya minta izin, Pak, saya pulang nggak kuat panas. Ya sudah nggak apa-apa mau pulang. Ternyata jam 10 nggak kuat. Ya, itulah orang tua jamaah itu pulang duhur nanti sebentar istirahat berangkat lagi setiap hari. Ya. Ada yang jadi guru harus sabar, ya, menghadapi murid-muridnya, menghadapi kenakalan muridnya. Ada yang nggak bisa diatur, ada yang ngeyel, macam-macam, sabar. Di dalam bekerja itu orang tua. Ya. Ada yang jadi kuli bangunan, ya. Ngangkati semen, pasir, batu dipecahin, berat, ya. Ada yang jadi pedagang keliling sambil dorong gerobak, ada yang mikul, ya. Ada yang jalan kaki, mikul jalan kaki, ada. Ya. Kenapa rela mereka sampai seperti itu? Tentunya mereka itu berkeinginan agar mencukupi kebutuhan keluarganya, ya. Rela hujan-hujanan, ya, dengan Dengan manggul barang dagangan. Kan ada kan orang yang jualan dipanggul, pernah lihat nggak? Jualan meja dipanggul, jualan meja, ya. Ada yang kursi dipanggul berat, dipan, ada yang jualan ember, ada yang jualan cobek, ya. Itu berapa kilo itu? Ya, berapa kilo dia angkat keliling, nggak tahu yang beli ada nggak tahu. Ya. Kalaupun beli juga, ya, untungnya berapa? Kalaupun ada yang beli itu untungnya berapa? Ya. Tentunya mereka melakukan demikian, pengorbanan demikian dengan niat untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Ya. Untuk keluarganya, ya. Nggak tahu ada yang beli atau tidak, ada yang beli pun nggak tahu untungnya berapa. Untuk kebutuhan keluarganya,
Itulah pengorbanan seorang bapak di dalam bekerja. Ya. Untuk bisa beli kebutuhan pokok. Ya. Untungnya paling berapa? Ya. Enggak buat jalan-jalan ke luar negeri, enggak buat nginep di hotel 5 hari juga enggak. Untuk memenuhi kebutuhan ya makan dan minum keluarganya jemaah. Ya. Berperang melawan terik panas matahari. Ya, kemudian apa? Diterjang hujan dan petir. Ya, kemudian harus berhadapan dengan asap kendaraan, juga asap rokok sekalian juga ada. Ya. Dan mereka pun dalam bekerja butuh makan, butuh minum. Mereka dalam bekerja pun butuh makan, butuh minum. Ya. Ada yang harus dia makan dan harus ada yang dia minum. Ada yang dia harus sisihkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk dia berikan kepada anak-anaknya. Ya. Dan terkadang anak itu nggak tahu di luar bapaknya itu gimana makannya. Kadang anak nggak tahu gimana minumnya bapaknya di luar, makannya gimana. Ada yang sampai mereka tuh rela bawa air di botol. Dengan beranggapan biar mengurangi pengeluaran. Ada yang di plastik diikat untuk bisa minum biar nggak beli. Ada yang sampai kalau haus ke masjid minum air keran. Ada. Biar dia nggak keluar uangnya. Agar bisa mencukupi keluarganya. Ada seperti pengorbanan seorang bapak. Di dalam menafkahi anak-anaknya, di dalam menafkahi keluarganya. Ya. Kemudian belum lagi mereka butuh makan. Ada yang mereka bawa dari rumah biar nggak usah beli. Kalaupun beli milih lauknya. Ya. Apa yang dipilih minimal yang nggak terlalu mahal. Ya. Padahal walaupun pengen ayam goreng tetapi apa? Karena nggak mencukupi uangnya belinya tempe goreng. Ya. Ada yang sampai nggak beli tapi apa? Nunggu Jumat berkah. Apa Jumat berkah? Ya di masjid. Macam-macam. Itulah pengorbanan mereka di dalam memberikan apa? Memberikan yang terbaik di dalam menafkahi anak dan istrinya. Ya. Dan mereka juga harus memikirkan bagaimana jasa-jasa besar seorang bapak untuk keluarganya. Mereka harus memberikan apa? Memikirkan bagaimana harus dapurnya tetap nyala. Ya. Bisa masak setiap hari, nggak cuma masak, bahan bakarnya, bahan-bahannya. Ya. Bahan-bahannya kemudian dia harus beli. Ya. Dia pengen bisa keluarganya, bisa tetap apa? Bisa mencuci. Dan nggak cuma mencuci, tetapi juga butuh alat-alat yang dia untuk mencuci. Atau sabun yang dia gunakan untuk menyuci, itu butuh. Ini semuanya butuh terhadap apa? Harta, sehingga mereka pun berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Ya. Untuk bisa bersih-bersih di rumah, nggak cukup dengan bersih-bersih, harus butuh alat, harus butuh sabun, ya, yang harus mereka beli. Ya. Gimana keadaannya ketika seorang bapak itu tidak bekerja? Bayangkan seandainya seorang bapak yang menjadi tulang punggung untuk keluarganya tidak bekerja. Bagaimana anaknya ketika nangis pengen bisa beli susu? Anak yang nangis minta jajan. Ya. Siapa yang memenuhi kebutuhan mereka kalau bukan bapaknya? Ya. Bahkan tidak sedikit seorang bapak itu rela bekerja walaupun keadaannya sakit. Tidak sedikit seorang bapak dalam keadaan sakit itu memaksakan diri untuk bisa bekerja. Kenapa demikian? Karena memikirkan keluarganya, memikirkan anaknya, memikirkan keluarganya, sampai tidak peduli dengan keadaannya sendiri. Itulah perjuangan mereka. Sehingga jangan sampai kita meremehkan jasa bapak kita. Jangan sampai kita meremehkan jasa-jasa dari ayah kita. Ya. Itulah kenapa Imam Bukhari menyebutkan bab khusus. Itulah kenapa Rasul SAW menyebutkan abaka, bapakmu.
Bahkan juga Imam Bukhari menyebutkan bab khusus tentang bab berbakti kepada bapak. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan anak. Agar bapak itu mengingatkan bahwasanya seorang bapak itu memiliki jasa besar. Jangan sampai kita menjadi seorang yang kufur nikmat. Karena sudah menjadi apa? Menjadi orang sukses. Sudah menjadi orang. Jadi orang kemarin orang juga. Ya. Kemudian apa? Sudah memiliki harta yang banyak, kemudian melupakan orang tua bapaknya. Ya. Makanya Rasul menyebutkan sampai apa? Apakah bapakmu? Setelah disebutkan ibu, kemudian apa? Baru bapakmu. Karena peran mereka berdua memiliki jasa yang besar untuk anak. Ya. Jangan sampai kita meremehkan jasa mereka. Nah, itu hadis yang kelima. Kita lanjutkan hadis yang keenam. Satu lagi hampir mirip hadisnya. Hadis yang keenam. Ini mirip dengan hadis yang kelima. Tetapi ada sedikit perbedaan. Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Sama hadis yang kelima juga tadi dari sahabat Abu Hurairah. Qala ata rajulun ila Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ata rajulun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki ini pun yang datang kepada Rasul, dia berkata, Ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasul? Apa yang kau akan perintahkan kepadaku ya Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, birru ummaka. Berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Summa ada faqala birru ummaka. Laki-laki ini pun mengulang lagi, apa yang kau perintahkan untukku? Maka Rasul menjawab yang kedua kali sama, birru ummaka. Berbuat baiklah kepada ibumu. Summa ada faqala birru ummaka. Yang ketiga dia mengulang lagi, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasul? Maka Rasul menjawab birru ummaka. Summa ada rabi'ata. Kemudian seorang ini mengulang yang keempat kali. Mengulang yang keempat kali, faqala birru ummak. Yang keempat kali, berbuat baiklah kepada ibumu. Summa adal khamisata faqala birru abak. Kemudian orang ini bertanya, apa yang kau perintahkan untukku ya Rasul? Ini pertanyaan yang kelima. Maka Rasul menjawab, birru abaka. Berbuat baik kepada bapakmu. Sampai diulang-ulang tuh, kira-kira kalau ada orang nanya jenengan begitu, kira-kira gimana? Diulang-ulang loh. Mungkin kalau kita ditanya ulang-ulang itu marah kali ya. Mas alamat ini di mana ya mas? Oh ini Pak, lurus kiri. Mas ini alamat ini mana ya mas? Lurus kiri. Mas ini alamat ini sebelah mana ya? Mungkin agak kesal. Lurus kiri gitu. Sambil apa? Sambil emosi. Tapi Rasul nggak begitu. 5 kali loh ditanya. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nah, sekilas hadis yang ke-6 ini mirip dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang nomor 5. Sekilas. Ya, mirip dengan hadis sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau kita cermati baik-baik, kita lihat hadis ini dengan seksama, ada beberapa perbedaan dengan hadis yang kelima.